Oke guys, kembali lagi ke channel aku Rahman. Hari ini kita menceritakan tentang misteri lagi, yang pastinya di acara Debunian. Nah, di episode keempat ini kita menceritakan tentang kejadian-kejadian misteri yang ada di gunung nih. Kebetulan bintang tamu aku yang tidak asing lagi, Ayu Rina, hobinya pendaki gunung. Nah, kita tanya aja langsung guys. Hobinya pendaki gunung. Hobinya naik gunung. Hobinya naik gunung. Nah, kita tanyakan aja misteri kejadian apa yang ada di gunung itu seperti apa tuh guys. Yuk. Saya mulusin, tanya sekarang lagi juga yang nanya. Nah, Mbak, ini katanya kan ini gantian. Saya apa nih hobinya kan naik gunung pastinya kan. Terus di gunung itu kan banyak misteri-misteri, kejadian yang aneh, kejadian yang aneh. Nah, pernah nggak ngalami kejadian yang aneh pas lagi naik gunung? Sebenarnya bukan banyak kejadian aneh, banyak pantangan-pantangan katanya kan. Gitu. Nah, kenapa kok bisa banyak pantang-pantang itu? Kenapa kok bisa ada pantangan-pantangan itu? Katanya, nah kan gunung ini kan alam terbuka, katanya yang mistis-mistis itu paling banyak berada di dua tempat nih katanya ya. Di gunung satu, lagi di rumah, di laut. Di rumah saya juga ada. Berarti hutan sama gunung sama laut ya? Iya, hobinya. Terus? Banyak katanya. Terus katanya kan hobi naik gunung. Terus ada nggak keganjalan, keanehan pas lagi naik gunung tuh apa gitu? Keanehan pernah nggak didapat? Yang pernah terjadi, yang pernah dialami? Pernah. Katanya kan di gunung tuh kan ada misteri, ada ini, harus segala macam. Sebenarnya tergantung kitanya tahu. Tergantung kitanya ya. Kalau misalnya kita tuh nggak songong gitu kan, nggak ngomong aneh-aneh, sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Kalau soal ada atau enggaknya itu pasti ada. Gue pernah ngalamin kejadian waktu itu naik mendaki Pangrango ya. Gunung Pangrango. Di mana tuh? Jawa Barat. Pangrango. Adik kakak sama Gunung Gede. Kira-kira berapa jam dari Jakarta? Lah lupa. Pokoknya waktu itu pendakian itu gue buka pendakian dari, kalau nggak salah Cibodas. Waktu itu dari Cibodas, tapi buka jalur. Buka jalur waktu itu. Jadi kita mendaki itu dari Jakarta, harusnya tuh gue dari Jakarta berangkat itu jam 3 sore. Jam 2 harusnya berangkat. Nah, tapi karena ada suatu hal yang masalah izin dari kampus, nggak dapet izin waktu itu, jadi akhirnya kita mondar-mandir untuk dapet izin, dan akhirnya kita nyampe berangkat tuh di jam 5 sore baru berangkat kita. Kita naik mobil tuh, kita nyambung ya, pertama kita naik kereta turun, terus habis itu naik angkot, nyambung lagi naik bus di terminal Kampung Rambutan. Jadi ngeteng lah istilahnya, kita ngeteng tuh. Jadi sampai di Cibodas itu udah gelap. Maghrib ya? Udah lewat. Kayaknya udah jam 7-an tuh. Gue turun naik elep. Tahu elep nggak? Elep itu mobil. Taunya Elen. Elep yang mobil kayak minibus gitu loh. Itu apa? Minta tolong help gitu. Terus? Ya pokoknya mobil itu turun di situ. Kira-kira jam berapa waktu itu? Sekitar jam 7-an lah kita nyampe di sana, dan kita mutusin mulai jalan dari jalan raya itu, kita udah mulai jalan tuh. Kita lewat pendakian Cibodas. Saat itu gua pasti. Berarti naiknya malam ya, berarti ya? Malam jadinya, karena kendala itu izin sih sebenarnya dari kampus. Kalau kita nekat pergi, kalau ada apa-apa nanti di atas kan kita bisa dituntut sama kampus, jadi kita mesti dapat izin dulu. Nah, jadi pas nyampe di sana, sebelum kita melanjutin, pas kita jalan terus tiba di kaki Gunung Pangrango ini, pas di pintunya ya, kita yang nggak boleh
jam semuanya diambil sama senior. Waktu itu gue junior ya. Oh berarti ada beberapa pantangan gitu yang naik gunung itu nggak boleh bawa ini bawa itu. Enggak, itu mah peraturan dari peraturan. itu aja, peraturan dari senior aja. Kan gue waktu itu pendidikan ya di Klat ya. Nah waktu itu gue pernah di situ ngalamin kejadian pas nyampe situ kan gue nggak tahu jam berapa kita ngelakuin pendakian buka jalur namanya. Jadi nggak bareng sama orang-orang. Biasanya kan kalau kita lewat jalur Putri itu banyak tuh pendaki tuh. Ada beberapa kita ketemu, ini bener-bener kita nggak ketemu sama satu orang pun pendaki karena kita buka naik jalur. gunung berapa orang dari dari bawah gue junior 10 orang, senior sekitar 1, 2, 3, 5 orang. Dia susulan yang duluan itu segitu dulu, 15 orang. 15 orang. Yang satu waktu lah berangkatnya barengan. Nah waktu itu kita tuh mulai jalan tuh nggak tahu jam berapa kita mulai mendaki pertama ke pos pertama. Nyampe di pos pertama udah lumayan gelap sih kayaknya. Nah di situ tuh kita disuruh bikin itu tenda. Kemah. Bivak. Ya kayak tempat-tempat itu ya. Ya kayak. Kalau di Medan kemah namanya. Ya cuman ini kita bikin bivak buatan sendiri. Jadi nggak bawa tenda, nggak bawa tenda. Oh, yang mendikat-dikat itu ke pohon-pohon ya? Ya, gue pakai ponco. Waktu itu pakai ponco. Nah, waktu itu kita kan dibikin kan 10 orang nih. 10 orang kalau nggak salah waktu itu dibikin, gue lupa itu 2, 3. Oh, dibikin jadi 4 kelompok. 4, 3, iya. Berapa orang? Pokoknya gue bertiga dah, kelompok gue bertiga, gue lupa. 3, 11 orang deh kalau nggak salah nih. Pokoknya 3 gitu. Nah pas lagi saat itu gue disuruh sama dia, di mana lu paling gampang bikin itu tempat buat lu tidur malam ini katanya, karena cuaca lagi nggak bagus nih gitu kan, kayaknya kita jangan lanjut ke atas dulu waktu itu kan. Akhirnya gue nemu posisi itu yang karena kita terbatas ya, pengen cepet aja, pengen istirahat. Gue nemu ada pohon gede-gede 2 tuh, ya udah gue bikin simpul dengan pakai tali temali, bikin simpul udah tinggal gue itin pakai ponco jadi tek kayak gitu doang tempat tidur tuh teman-teman. Nah waktu itu nggak tahu jam berapa, kan jaraknya agak jauh. Jadi senior tuh bikin tenda di bawah, dia bikin dulu di bawah. Nah kita naik berapa kilo ke atas, kita bikin pisah-pisah nih, nggak boleh deketan. Ada jaraknya. Satu ponco berapa orang? 3, gue bertiga doang. Bertiga, terus teman gue agak jarak lagi, agak berapa kilo baru ada lagi. Ada itu, jadi disuruh mencar, nggak boleh bareng. Gitu. Nah di sana baru tuh pas gue udah selesai, gue baru mau tidur, gue mulai dengerin kayak suara, tahu nyinden nggak? Apa tuh? Orang nyinden, gitu. Mirip. Kuntil lah udah. Iya. Nah pertama tuh gue dengar, gue kirain gue sendiri doang yang dengar. Oh ternyata ada juga teman juga. Semua itu gue dengar tuh. Awal itu emang ada. Berarti kayak suara-suara gitu doang yang kayak biasa aja sih berarti ya. Nah ada juga katakan dengar nih ada orang katanya ada orang kemarin ada doang. Bukan suara doang. Terus nggak ada dengar di konten-konten YouTube orang siapa tuh katanya dia naik gunung ada panggilan itu, benar nggak sih? Wah itu tanya sama dia aja, gue nggak bisa apa istilahnya, nggak berani bilang bener atau nggak bener, kan dia yang ngalamin ya. Entah itu dia beneran atau enggak, itu silahkan tanyakan, undang ke podcast sini untuk bertanya. Kalau gue sih ya nggak percaya gitu sih. Ya, terus kalau gue sih. Terus kan kejadian apa yang aneh seperti apa lagi dari suara kuntilanak? Setelah itu gue kan waktu itu kita nggak bawa senter, lupa bawa senter. Kita naik malam. Setelah istirahat sebentar, gue naik ke atas. Terus kalau nggak ada senter gelap lah, pakai handphone ya berarti ya? Bisa senter? Enggak, handphone mau diumpetin di Klat, mana ada bawa handphone diumpetin semuanya. Diumpetin. Jadi waktu itu gue bawa senter cuma 1 orang, satu kelompok itu kan bertiga. Gue bawa senter nih, gitu. Tapi di belakang gue, di belakang gue ada yang nyenterin. Beneran, gue nggak bohong. Itu ada yang nyenterin gue sampai ke atas. Tuh ada yang seperti ada makhluk bantuin gitu ya, cuman nggak tahu apa ya. Kayak pendaki doang. Kayak pendaki. Gue biasanya mikirnya dia pendaki tadinya.
pertama kan kita waduh gimana nih ke atas nih, abis itu tiba-tiba di belakang ada yang nyenterin, kita lanjut aja. Gue tahu sebenarnya agak sesuatu yang ganjal. Terus yang lain teman-teman yang pendapatnya gimana? Teman-teman yang ikut? Temen gue anehnya temen gue nggak ngomong apa-apa. Nggak ngeliat center? Nggak ngomong apa-apa. Lanjut doang. Gue naik terus kata udah lanjut aman. Gue bilang gitu aman, naik ke atas kayak gitu aman gitu. Terang-terang gue bilang kayak gitu kan. Karena gue ngeliat kok lanjut aja gue paling depan. Karena gue ngeliat ada yang nyenterin tapi nggak ngomong. Gue apapun yang gue lihat saat itu gue nggak akan ngomong sama teman-teman. Walaupun gue ngeliat. Berarti di yang pas ada orang megang center yang nyenter itu sampai gue di atas sampai kapan tuh jaraknya? Sampai pos kedua. Nyampe di pos kedua, abis itu dia udah minggat, nggak ada lagi. Aneh nggak? Tapi gue tahu itu bukan dia. Tapi temen gue pun nggak itu. Tapi gitu ya, kalau percaya nggak percaya juga sih. Iya, tapi bantuan menurut gue itu bantuan saat kita tuh lagi nggak ada penerangan, ada yang nerangin, makasih aja. Berarti ini ada sisi positifnya juga ya? Iya, ada positifnya juga. Berarti itu ketemu setan yang baik. Dia mungkin dulu pernah nyasar kan, ini orang jangan sampai nyasar. Ada juga nih ada juga nih orang katanya kan kalau kita di gunung tuh nggak boleh buat yang aneh-aneh kayak seperti apa nih? Maksiat atau segala macam. Kalau kita buat maksiat kita kena ini, benar nggak sih kira-kira? Kalau buat gue mah jangankan di gunung, di semua tempat nggak boleh berbuat maksiat. Nah tapi kan setan itu kan suka dengan yang maksiat. Kenapa dia katanya harus bagi kita ya para pecinta alam ini, bagi kita gunung itu adalah tempat suci dan bukan tempat untuk dinodain. Jangankan untuk berbuat maksiat, lu buang sampah di sana aja nggak boleh sama gua gitu istilahnya. Berarti nggak boleh. Nih kalau kita misalnya ke. Nah tapi kan itu kan setan. Yang nganggu setan kan suka kan setan kan didukung ya apa orang-orang yang kayak macam berbuat jahat seperti kayak maksiat. Nah bagi setan-setan itu nyampah di tempat gua gitu. Mungkin itu setan yang jahat, ada setan yang baik ya. Mungkin itu sih sebenarnya gunung itu adalah tempat yang suci ya gitu. Banyak kalau gue sih percaya tempat kayak gitu tuh nggak buat yang kayak gitu-gitu. Iya ada juga katanya benar itu hilang, benar nggak sih? Benar. Itu jatuh. Kalau masalah hilang pernah, gue lupa nyeritain ya. Itu waktu itu gue masih SMA. Kalau yang tadi flashback ya, yang tadi kan yang gue ceritain tadi itu yang gue masih kuliah. Berarti terakhir naik gunung tahun berapa? 2019. Yang naik gunung kemarin kejadian itu 2011? Oh itu mah 2011. Oh 2011 juga ya? Kalau yang 2019 kemarin gue nggak, itu pendakiannya rame dan terlalu singkat. Ramenya ini gue naik dari Putri, terus yang daki tuh banyak banget. Nggak ada feel-nya itu. Enggak, terus yang kejadian apa lagi? Terus yang pas setelah ada yang dari apa lagi? Kejadian aneh seperti apa lagi yang ada di sana? Ada yang makan di depan tenda gue, bakar-bakaran. Ada yang makan? Ada yang ngobrol. Maksudnya ngobrol? Kayak orang biasa. Gue di dalam kan. Teman-teman kan kita bertiga nih, teman-teman udah tidur nih. Cuman gue pikir senior di depan lagi bakar-bakar. Oh ada orang bakar-bakar. Kan di depan ada unggun, kita bekas ngunggun nih. Di depan bekas ngunggun. Kita nggak matiin kan biar panas kan. Terus di depan ada yang bakar-bakar. Terus iya, ada yang ngobrol-ngobrol. Nampak gitu nyata jelas itu. Nyata dari bayangan ada yang lagi. Terus teman-teman itu pada ngeliat? Enggak. Oh dia pada tidur itu? Diem doang. Cuman teman gue sempat ada yang kesurupan. Setelah itu? Kayak gitu. Terus ada kalau yang paling aneh, kalau itu kan biasa aja yang ngeliat makhluk halus gitu-gitu. Nah pernah di tahun 2000 berapa kemarin? 2003. 2003 kalau nggak salah. Sebelum tsunami. Jadi pendakiannya tapi ini di Salak ya, bukan di Pangrango. Itu pernah kejadian temen gue ini tapi dia udah almarhum ya. Jadi waktu itu dia sempat ngomong yang aneh-aneh. Percaya nggak percaya ya, dia ngelendur gitu-gitu, ngomong yang aneh-aneh waktu naik. Pokoknya jahil lah mulutnya waktu itu. Nah tuh dia sempat hilang 4 hari. Sempat hilang dari awal hari pendakian sampai. Kalau itu gue pernah dengar juga sih kemarin, kayak hilang itu benar juga.
apa pernah dengar waktu kalau orang itu pernah dengar, cuma bisa ketemu lagi. Ya ini gue juga ketemu lagi. Tapi ketemunya, ini ketemu juga? Ketemu, tapi ketemunya itu dalam keadaan linglung. Jadi sebenarnya kalau di gunung, berarti kalau bisa dikatakan dibawa ke alam sadarnya nggak? ya alamnya dia, dibawa ke alamnya dia muter-muter. Jadi waktu itu kakak senior gue itu pas waktu itu kita kehilangan jejaknya dia, itu pas hari pertama kita pendakian dia nggak ada. Kita nyari-nyari dia kan, 4 hari kemudian setelah kita 4 hari di sana kan nemuin dia tuh posisi dia udah nggak berpakaian, maaf ya. Satu helai benang pun udah nggak berpakaian. Posisinya kita nemuin dia tuh malah gue ngelihat senior gue ngelihat ada babi hutan lagi minum di sungai, ya minum air di sungai. Terus pas babinya ini beranjak, ini senior gue ini lagi minum air kayak babi itu minum, tapi dalam keadaan nggak berbusana sedikit pun. Tapi dia nggak sadar, dia nggak kayak gitu, nggak malu kayak bukan dia. Habis itu kita mereka buru-buru ngasih dia pakaian, selimutin dia pakai itu. Nggak sadar dia. Berarti gara-gara omongan dia itu ya tadi ya? Ya, makanya terus setelah itu gimana? Habis itu gimana? Ya habis itu pas kita udah sadar lagi. Diapain? Biasa kita bacain doa lah, ayat-ayat kursi Al-Quran semuanya. Sampai di bawah temen sempat masih pas kita udah nyampe di bawah dia emang masih agak bingung. Berarti pada intinya walaupun kita nggak percaya, tapi kalau dalam keadaan misalnya kita gini, nggak boleh juga sombong, itu kan ibaratnya kan malu Allah juga ya. Iya, terus tempatnya kan, dia. Kalau bagi gue kan, sih gunung itu tempat yang suci bagi gue ya. Jangankan kan, untuk lu berbuat yang aneh-aneh, berbuat maksiat gitu-gitu, lu buang sampah aja gue nggak setuju kayak gitu. Ya itu kan ibaratnya tempat alam ya kan, tempat alam cuman yang pokoknya jangan sampai alam marah pada kita. Murka ya karena jadi pada intinya walaupun sebenarnya dari dalam tempat itu ya di setiap tempat itu pasti ada. Setidaknya kita nggak boleh menyombongkan diri kita juga kan. Ya, sekarang kan nanya ke itu kan, gimana dengan Bapak Budi sendiri, gimana? Pernah ngalamin nggak hal-hal yang mistis? Kalau gua ya alhamdulillah nggak pernah ngalamin, cuman pernah waktu kecil umur berapa, waktu SD lah kalau nggak salah. Gimana? Pas pada saat kalau nggak salah malam itu jam berapa nggak tahu, pas mau ke kamar mandi mau kencing, mau pipis lah. Kalau buang air kecil itu kan, kalau anak kecil kan waktu masih kecil kan, kalau mau buang kecil kan takut tuh nutup pintu, pasti dibuka kan. Mungkin Pak Bobi aja takut kalau saya tutup. Jadi pintu tuh terbuka aja. Jadi pas mau pipis, pas mau masuk kamar mandi, mau pipis kayak macam ada yang lewat gitu, lewat mau ke kamar. Jadi ada kamar mandi, sini kamar mandi, di situ ada kayak macam ruang kamar gitu. Kamar kami semua lah, mendidih semua di situ lah kamarnya. Lihat sekilas macam ada yang lewat gitu ya kan. Itu cuma perasaan doang apa? Ya, ada yang lewat, pas banget, serius pas banget. Tapi waktu kecil tuh kejadiannya. Pas sudah ini kencing, sudah disiram kencingnya, gua ikutin tuh, gua masuk tuh ke kamar itu. Pas dia masuk tuh, gua lihat nggak ada lagi. Tapi sempat ngikutin? Sempat ngikutin, penasaran bener nggak sih itu hantu gitu lah kira-kira. Ya maksudnya sempat ngikutin dia? Enggak, ngelihatnya cuman dia masuk doang. Kayak dia masuk kayak macam baju putih itu yang kayak kuntilanak lah. Cuman pas dilihat, pas udah selesai kencing ngelihat nggak ada. Cuma itu aja sih kalau pengalaman pribadi. Alhamdulillah sekarang nggak ada lagi. Cuman yang kemarin tuh pengalaman apa? Yang dibanting kopor itu doang. Ya itu nggak ngeliat. Itu cuma dengar suara doang itu aja sih. Oke guys, jadi guys itulah cerita kita misteri di gunung. Nah bagi kalian, walaupun kalian percaya nggak percaya nih, jangan sampai kita nih sombong terhadap apa yang nih, ibaratnya kita nih kesini kan, aku mau percaya ini gini, nggak boleh juga, itu namanya takabur. Intinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah jadi memang nggak percaya. Bagi kalian nggak percaya silakan, bagi yang percaya ya silakan juga. Nah pada intinya kita pasti percaya pada yang Sang Pencipta, khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja sih. Nah, oke.
Oke, sampai di sini Oke, konten sampai kali di ini. sini video aku kali ini. Saksikan aku di video misteri berikutnya. Nah, buat kalian yang mau pingin diceritakan ke pengalaman misterinya, boleh di komen di kolom komentar ya guys. Oke. Nah, kalau punya pengalaman yang Bisa kita ceritain. Iya. Yang pasti kita ceritain dengan orang yang ahlinya. Pastinya ayo bilang. jangan bilang ahli bener. Iya. Intinya kalau ada yang mau Bisa siapa tahu ngeliat, bisa kan? diundang, bisa ngelihat di sini, komen-komen. Dan siapa ada yang bisa ngelihat nggak di sini ada siapa di samping gitu. Komen ya, komen ya. Bagi yang bisa ngelihat boleh. Ya, komen-komen. Ada siapa di samping Bobby Suarez? Komen-komen ya. Oke guys, see you. Assalamualaikum, bye bye.